Shalom buat kita semua. Sebelum kita lanjutkan aktivitas kita pada pagi hari ini, Senin 28 Juli 2025, terlebih dahulu kita satukan hati dan pikiran kita bersama. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nas renungan pada pagi hari ini yang tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-4, dimulai dari ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. Tapi terlebih dahulu kami akan bacakan mulai dari ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, yang sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan bertanggung jawab. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nas ini menghantar kita kepada sikap dan tanggung jawab kita bersama, yaitu melalui hidup Allah, tanggung jawab kita. Hidup manusia bagaikan sebuah perjalanan yang panjang, yang berhasil serta melewati perjalanan suka dan duka. Panjang itu karena kasih anugerah Tuhan yang telah memberi kita, menolong kita, memberkati kita selama kita masih hidup. Kematian adalah juga bagian yang tidak bisa terpisahkan dari sebuah perjalanan hidup beriman. Karena perjalanan manusia langkah demi langkah menata hidup lebih panjang, tetapi pada akhirnya kita harus berhenti dari muka bumi ini. Karena itulah masalah anugerah Tuhan. Itulah kenyataan bagi hidup, entah cepat atau lambat manusia akan mati dari dunia ini. Karena itu adalah kuasa dan anugerah Tuhan kepada Sang Pencipta, lahir dan mati, serta masing-masing orang akan tiba pada perhentian itu. Bapak Ibu yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat kita mengalami bencana, saat kita mengalami duka, kadang-kadang kita tidak tahu kapan itu datang musibah itu kepada hidup manusia. Tetapi kita dimohonkan agar segala sesuatunya itu adalah waspada, memohon melalui doa agar Tuhan memberi petunjuk, agar Tuhan memberkati seluruh umat ciptaannya. Bapak Ibu yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nas ini
ini menghantar kita juga, jadi masih tersedia suatu hari perhentian. Kata perhentian di sini dituliskan ada 3 langkah yang harus kita camkan bersama, yaitu perhentian itu sama dengan damai dengan Allah. Yang kedua yaitu merujuk kepada sikap atas yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu pada saat mereka di padang gurun. Tuhan menjanjikan seluruh bangsa Israel agar benar-benar sujud dan berhenti melaksanakan dosa dan kejahatan yang telah dia lakukan. Maka dengan demikian harus benar-benar berhenti kejahatan, perlakuan, tindakan kepada dirinya. Yang ketiga, perhentian merujuk kepada atas pekerjaan Allah yang telah dikisahkan tentang perjanjian Allah terhadap umatnya, yaitu sikap beriman. Perhentian Allah berlangsung terus, kekal dan selama-lamanya, sehingga akhir hidup manusia ada perhentian. Bukan berarti selamanya dia hidup, bukan selamanya dia melaksanakan pelayanan atau pekerjaan. Ada waktu-waktu yang tertentu, ada pekerjaan di dalam hidup masing-masing, sehingga jadi Tuhan kepada seluruh umat manusia. Bila kita perhatikan itu atau bila kita camkan itu melalui hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang ke-10, artinya Tuhan telah memberi petunjuk melalui aturan, melalui firman Tuhan. Hukum Taurat itulah menjadi hubungan manusia dengan Tuhan agar suatu tindakan benar-benar nyata dalam pekerjaan kita masing-masing. Berkat perhentian masing-masing hidup atau mati itu janji Tuhan, di mana Allah memberi petunjuk dan menyelamatkan seluruh umat ciptaannya agar manusia melakukan mengabdi kepada Tuhan tentang menuruti pekerjaannya serta menopang tugas panggilan gereja di dalam hidupnya, yaitu koinonia, diakonia, dan marturia. Atas anugerah penginjilan pada dirinya diberikan mandat kepada manusia agar benar-benar melaksanakan, walaupun itu sikap dan tanggung jawab misi pelayanan Tuhan diberi kepada manusia. Nas ini menghantar kita supaya benar-benar melakukan sesuai dengan anjuran Tuhan agar masih hidup kita bersama, selalu Tuhan menopang, selalu Tuhan memimpin langkah kita. Ingatlah bahwa kehidupan yang tidak bisa digenggam, yang tidak bisa kita pikirkan hari ini, besok, tapi Tuhan mampu untuk sudah ada tertera hidup atau mati di tangan Tuhan. Karena itu adalah kuasa anugerah Tuhan yang diberi kepada kita masing-masing. Persoalannya bagaimana kita untuk memancarkan, melaksanakan firman itu kepada diri kita masing-masing. Tentu banyak pergumulan, banyak badan yang kita alami pribadi lepas pribadi. Besar kecil badan itu harus dijalani seluruh
ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita dekatkan, mari kita memohon meminta petunjuk kepada Tuhan atas berlangsungnya kuasa anugerah atas diberi kepada kita masing-masing. Kami bacakan sekali lagi, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Kita diajak kembali, mumpung kita masih hidup, memberi, melaksanakan sesuai dengan amanah Tuhan Yesus kepada seluruh para murid-muridnya. Barang siapa untuk melaksanakan, untuk memilih agar benar-benar murid-murid itu melayani dengan baik, melayani dengan kedamaian, itulah Tuhan memberi petunjuk kepada seluruh para muridnya. Demikian juga kita. Untuk itu, maka kita satu hati, mari kita laksanakan pelan kita melalui doa agar Tuhan mengampunkan kita, agar Tuhan mengurapi kita, yaitu urapan Roh Kudus di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Kita kembali berdoa. Kembali kami Tuhan mengucapkan syukur atas berkat dan anugerah yang Tuhan beri kepada kami lewat firman-Mu, mengajak kami Tuhan selama kami masih hidup. Tuhan, mampukan kami untuk melaksanakan, melayani, memberi petunjuk atas firman-Mu serta mitra-Mu Tuhan. Tuhan yang memberi petunjuk dan memberi kuasa, hidup atau mati, kami Tuhan, kami serahkan kepada Ya Allah kami. Tuhan, kami tahu orang luput dalam segala dosa. Hapuskan Tuhan dosa dan kejahatan kami, dan berikan berkat dan limpah, agar apa pelayan kami, agar apa pekerjaan kami menjadi saluran berkat hari ini, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Melalui nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.